Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mednews dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Ibnu Ediono. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara pendaftaran PPDB wilayah Jawa Barat, khususnya untuk di tahap 2. Nah, seperti apa cara pendaftarannya? Kita langsung aja simak video berikut ini. Langkah pertama, seperti biasa, kita buka website pendaftar.ppdb.distrik.jabarprov.go.id. Kemudian masukkan username dan password kita, lalu kita klik login. Setelah login, di sini ada informasi PPDB. Yang pertama, pendaftaran tahap 2 dilakukan mulai hari ini atau tanggal 25 sampai 1 Juli 2021. Nah, pendaftaran dibuka tadi siang ya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu tetap bisa melakukan pendaftaran secara daring, namun tidak melayani pendaftaran secara offline di sekolah. Kemudian, jika kita ingin mendaftar di tahap 2, mau yang sudah daftar ataupun yang baru daftar, itu caranya sama. Kita klik pendaftaran, lalu nanti ada tahap kedua. Kemudian setelah diklik ke bagian tahap kedua, nah di sini isiannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita langsung diminta untuk memilih sekolah. Ada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3-nya untuk sekolah swasta. Sedangkan tadi pilihan 1 dan pilihan keduanya itu untuk sekolah negeri. Dan di bagian jenjang pendaftaran ini adalah isian yang pertama kali kita isi pada menu persyaratan. Jadi di menu persyaratan ini ada dua, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Nah, ini jika kemarin kita itu gagal di SMA, kemudian pengen nyoba SMK, bisa nggak Pak kira-kira? Itu bisa dilakukan. Caranya kita tinggal mengubah saja di persyaratan khusus untuk mengubah jenjang pendaftarannya. Dan kenapa lebih memilih SMK? Nah, SMK ini khusus untuk kalian yang memiliki kartu keluarga di luar dari Kota Bekasi atau wilayah Jawa Barat. Kemudian untuk yang memang nilainya itu lumayan ya, artinya lumayan ini nilainya tinggi tapi jarak ke sekolah SMA negerinya jauh. Nah, sangat saya sarankan untuk memilih SMK saja. Namun itu kembali lagi kepada pilihan kalian. Kalau memang kalian tidak sreg dengan SMK, maka kalian silakan memilih SMA swasta yang ada di lingkungan kalian. Karena sudah jelas jarak rumah kalian pasti jauh dengan sekolah. Dan sering banget ada yang bertanya-tanya jarak zonasinya itu berapa sih? Ya, zonasi ini tidak terpaut jarak, tapi tergantung daripada kuota. Kalau misalkan 1 km jaraknya sudah terpenuhi kuotanya, maka yang lebih dari 1 km itu tidak akan diterima. Kemudian selain itu juga dilihat dari umur juga ya. Untuk umur yang lebih muda juga akan ditolak, dan yang akan diambil adalah yang lebih tua umurnya. Dan di sini kita langsung aja praktik bagaimana nih, misalkan awalnya saya pilihnya SMA, kemudian saya mau mengubah ini ya. Untuk mengubah ini, langkah pertama kita ke bagian persyaratan tadi, kemudian ke persyaratan khusus. Di persyaratan khusus ini langsung kita rubah, misalkan saya pengennya SMK. Kemudian SMK itu tidak ada zonasi, tapi di tahap kedua ini adanya adalah rapot umum. Nah, yang bagian lain itu nggak bisa kita klik karena dia cuma ada rapot umum. Kemudian kalau memang tadi kita posisinya di SMA, kemudian kan kita pengen melakukan pendaftaran. Nah, pilihnya adalah zonasi. Jadi ini juga kita harus rubah. Kalau ini kita tidak rubah, maka kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Nih kita lihat ya. Di bagian pendaftaran sini, jalur pendaftarannya masih prestasi rapot. Nah, di SMA ini tidak ada prestasi rapot, tapi yang ada adalah zonasi. Maka kita rubah saja di bagian persyaratan khusus. Kita coba ya, kalau yang SMA ini adalah zonasi. Di bagian bawahnya ada menu yang harus kita pastikan atau kita diminta untuk mengupload kartu keluarga. Jadi untuk yang SMA
setelah kita mengubah prestasi rapot jadi zonasi, di sini kita diminta untuk mengisi data atau mengupload kartu keluarga kita, lalu klik simpan. Sedangkan untuk yang ingin memilih SMK, yang mau merubah ke SMK, di sini tidak ada yang perlu dirubah. Jadi cukup tinggal klik SMK, prestasi rapot umum, lalu kita klik simpan. Lalu klik accept. Dan setelah data berhasil diupdate, kita langsung ke bagian pendaftaran tahap 2. Di bagian pendaftaran tahap 2, di bagian jenjang pendaftaran dan jalur pendaftarannya sudah berubah. Yang awalnya SMA berubah jadi SMK. Kemudian di bagian sini apakah peserta buta warna? Nah, ini kita pilih tidak buta warna. Kenapa ada ini? Karena ini untuk SMK. Kemudian pilihan satunya di sini kita lihat untuk kalian yang berada di wilayah kabupaten, ini semua adalah kabupaten. Kalau kota itu ada tulisan kotanya. Jadi jangan sampai kalian salah memilih, ya. Yang tidak ada tulisan kotanya itu berarti kabupaten, sedangkan yang ada tulisan kota itu berarti kota, karena kemarin banyak banget yang salah pilih. Misalkan yang pertama saya memilih kota Bekasi, kemudian SMK negeri, pilihan yang pertamanya misalkan saya pilih di SMK 3. Kemudian memilih jurusan karena SMK ya, untuk yang SMA sama aja nggak beda jauh. Kemudian kita pilih misalkan ini. Pilihan kedua, misalkan saya memilih di kabupaten, jadi boleh lompat antara kota dan kabupaten. Pilih SMK negeri, kemudian pilihan keduanya di sini akan jatuh pada SMK itu juga. Kenapa seperti ini? Kita lihat di Juknis ya. Nah, ini jadwalnya dulu, pendaftaran tanggal 25 sampai tanggal 1, verifikasi data dimulai 2 sampai 6. Nah, ini yang banyak emang panik ketika datanya itu belum terverifikasi. Ditunggu aja sampai jadwalnya. Kemudian tanggal 7 seleksi pengolahan nilai untuk SMK tentunya, dan zonasi skornya. Kemudian 8 ini penetapan hasil dan pengumumannya tanggal 9, daftar ulangnya di 12 sampai 14. Oke, kita lihat di sini untuk SMK jalur rapot umum, di sini kita bisa memilih 2 SMK negeri seharusnya nih ya di bagian B, dan 1 SMK swasta atau 1 SMK dengan 2 program. Nah, kita balik lagi di webnya. Di sini kalau kita lihat dia tidak bisa dirubah untuk SMK. Jadi kita mengikuti yang pilihan pertama, tapi kita bedanya jurusannya. Jurusannya misalkan perhotelan. Kemudian tinggi badan ya, tinggi badan diisi saja. Kemudian setelah itu kita klik next. Di bagian sini kita checklist lagi, ini sama seperti tahap pertama, kemudian next. Dan ini data kita, kalau memang sudah benar silakan next. Kemudian ini nilai kita, lalu kita klik next. Dan di bagian sini sama seperti tahap 1, kita diminta isi nama orang tua, nomor handphone, dan memasukkan SPTJM-nya ya, dan bisa download di sini untuk SPTJM. Lalu klik submit. Nah, setelah klik submit, maka nanti akan ada status. Oke, saya lihat di sini ya, akan ada statusnya kalau memang kita sudah memilih. Contohnya, misalkan saya lihat di sini. Nah, nanti akan ada status pemeriksaan data. Untuk saat ini semuanya sama, datanya tulisannya adalah sedang diperbaiki. Jadi nggak perlu khawatir, kita tunggu saja sampai sebelum tanggal 1. Kalau masih seperti ini nanti kita harus ngecek ke SMA yang kita tuju. Kenapa seperti ini? Karena pihak SMP pun tidak mengetahui status ini tuh artinya apa. Karena tidak ada yang perlu diperbaiki. Oke, seperti itu aja untuk cara pendaftaran di tahap 2 zonasi dan tahap kedua yaitu nilai rapot umum untuk SMK. Semoga kalian yang mendaftar di tahap 2 ini bisa mendapatkan sekolah-sekolah terbaiknya. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk yang kartu keluarganya luar daerah Jawa Barat, sebaiknya ikut pilih yang SMK dibandingkan SMA, karena kalau kita pilih SMA itu sudah jelas kita pasti tidak akan diterima. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.